para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah diskusi bulanan Makosid Institut Chapter Indonesia, dan setiap bulan insya Allah kita akan bertemu membahas topik-topik faktual terkait dengan Makosid Syariah. Dan untuk pertemuan pada bulan Juli kali ini, kita akan membahas topik Makosid Syariah terkait dengan perbankan syariah. Lebih khusus lagi pada bidang pembiayaan. Dan tentu kita tidak sabar menantikan pembahasan materi ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Loni Henry. Beliau membacakan CV beliau secara ringkas. Adalah alumnus S1 dan S2 bidang Islamic Finance and Banking di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan beliau pernah beberapa kali menjadi dosen, termasuk di UIN Sunan Kalijaga, pernah di IAIN Bukit Tinggi. Juga selain menjadi akademisi, beliau juga pernah menjadi praktisi. Sekaligus juga saat ini menjabat sebagai peneliti di Makosid Institute. Ada beberapa paper beliau sudah terbit. Mungkin tidak perlu saya bacakan, nanti saya kirimkan ke grup saja listnya. Juga menjadi editor di beberapa buku yang sudah terbit juga. Dan langsung saja kita menyimak paparan materi yang akan beliau sampaikan, dan saya izin untuk share screen ya, Ustazah Loni. Mana materinya akan berjudul Examining Makosid Syariah Attainment pada kasus di Bank Muamalat. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Ustadz Fajri yang sudah membuka acara diskusi kita pada siang hari ini. Ya, ini diskusi kita yang ke-7 di tahun ini. Kebetulan yang bulan ini adalah bagian saya. Temanya adalah uji maqasid syariah pada produk pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Kalau disebut uji maqasid syariah sesuai dengan yang kita bahas di Maqasid Institute, sebenarnya ini belum belum sepenuhnya dilakukan seperti itu. Tapi kalau melihat penelitian ini, saya memang menggunakan maqasid syariah, cuma belum menggunakan maqasid metodologi yang dipakai di dalam Maqasid Institute. Kebetulan penelitian ini saya lakukan, saya tulis di 2020. Nah, sementara saya bergabung di Maqasid Institute baru di akhir 2021. Lanjut, Ustadz. Pertama, berawal dari latar belakang penelitian ini, berawal dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia ketika sampai hari ini. Sampai hari ini di Indonesia perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya dari segi aset yang dimiliki, tapi juga keberadaan jumlah bank syariah itu sendiri. Di akhir 2020 itu sudah sampai di 33 provinsi dan juga di mancanegara. Nah, kemudian selama ini, bahkan sampai hari ini, bank syariah itu diukur kinerjanya itu berdasarkan kinerja perbankan secara umum. Kita bisa lihat dari pengukuran bank syariah yang dilakukan itu mencakup seperti return on asset,
apalagi return on equity, lalu juga yang dihitung adalah profitabilitasnya, likuiditasnya. Nah, kenapa itu menjadi masalah dalam bagi saya di dalam penelitian ini? Karena kita secara umum tahu bahwa bank syariah itu bagian dari ekonomi Islam. Bank syariah itu bagian terkecil dari ekonomi Islam. Nah, di dalam Islam, ekonomi itu punya satu tujuan, yaitu kemaslahatan masyarakat secara umum. Nah, kalau kita boleh menyebutnya, itu adalah maqasid syariahnya. Ekonomi di dalam Islam itu adalah untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, harusnya begitu ya, di dalam pemikiran saya ketika melakukan penelitian ini, bank syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam juga mengusung atau punya objektivitas yang sama, tujuan yang sama dengan ekonomi Islam, yaitu dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, bagaimana melihat tujuan bank syariah ini? Apakah dia bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum atau tidak? Kita bisa melihat dari beberapa aspek. Nah, saya di sini terkhusus mengambil aspek produknya, produk bank syariah itu sendiri. Produk yang saya pilih adalah produk pembiayaan, karena produk pembiayaan ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang notabene membutuhkan dana atau bantuan secara finansial untuk usaha mereka. Nah, kenapa pilihannya adalah bank muamalat? Karena secara nasional, bank muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank syariah yang paling tua dan dari awal berdirinya merupakan bank yang diakui sebagai atau mendeklarasikan diri sebagai bank yang murni syariah. Artinya dari awal pendiriannya memang berdasarkan prinsip syariah. Beda dengan bank-bank lain, bank-bank syariah besar lain yang ada di Indonesia yang pendiriannya berawal dari induk yang konvensional, lalu kemudian dikembangkanlah bagian atau cabang syariahnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan latar belakang itu, saya melakukan penelitian dengan melihat bagaimana produk pembiayaan bank muamalat jika dilihat dari perspektif maqasid syariah. Lanjut, Ustaz. Nah, secara teori, maqasid syariah itu ditujukan untuk memelihara 5 hal, yaitu agama, diri, pikiran, generasi, dan juga kekayaan. Nah, di dalam lima tujuan pemeliharaan ini, maka bisa dikatakan bahwa aspek yang bisa diselamatkan atau peran perbankan syariah itu bisa masuk ke dalam 5 wilayah ini sebenarnya. Tidak hanya masuk ke dalam ranah menjaga harta saja, tapi juga bisa menjaga pikiran, diri, generasi, dan juga agama. Lanjut, Ustaz. Nah, teori yang saya gunakan di sini terkait dengan maqasid syariah adalah pemeliharaan dalam bidang harta. Khususnya harta, teori yang saya gunakan adalah memilih teori tentang keadilan. Jadi aspek keadilan di dalam maqasid syariah. Nah, aspek keadilan ini bisa dilihat dalam 3 hal atau diwujudkan di dalam 3 hal jika terkait dengan harta. Yang pertama yaitu distribusi yang sama dalam hal pendapatan dan juga kekayaan. Lalu yang kedua, kesempatan yang sama dalam segala bidang atau segala kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah kesempatan yang sama untuk mengakses modal. Nah, poin ketiga inilah yang saya soroti di dalam penelitian terhadap pembiayaan
Bank Muamalat Indonesia. Lanjut, Ustaz. Oke, dari latar belakang dan juga teori yang saya gunakan, saya menemukan beberapa hal. Dari angka-angka ini, kita bisa melihat bahwa ada dua kelompok di dalam produk pembiayaan bank muamalat. Ada yang debt based, itu berbasis utang, ada yang equity based, itu berbasis modal. Nah, di dalam teori yang saya gunakan tadi terkait kesempatan atau peluang yang sama terhadap akses modal, itu dua hal yang disoroti. Jika produk pembiayaannya berbasis hutang lebih tinggi dibandingkan yang berbasis modal, maka itu dianggap sebagai tidak adil, dalam tanda kutip tidak adil. Ya. Sebaliknya, jika pembiayaan yang diberikan lebih besar yang berbasis modal dibanding yang berbasis hutang, maka berarti bank itu sudah mendekati keadilan, berarti juga mendekati maqasid syariat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bank muamalat dari 2016 sampai 2020 itu produk pembiayaan yang berbasis modal itu lebih besar dibandingkan dengan produk pembiayaan yang berbasis hutang. Kita bisa bandingkan dengan produk dari bank syariah yang lain. Lanjut, Ustaz. Nah, jika kita lihat dari Bank Syariah Indonesia, ini sekarang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, gabungan dari 3 bank syariah sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat bahwa dari Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank terbesar sekarang itu, debt base-nya lebih besar. Pembiayaan berbasis hutangnya itu lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan berbasis modalnya. Dengan kata lain, Bank Syariah Indonesia itu belum mendekati ya, keadilan dalam distribusi modal atau akses modal. Nah, berarti juga belum mendekati maqasid syariah. Nah, cuma di sini yang perlu ditekankan bahwa dari angka ini tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa Bank Syariah Indonesia tidak mendekati maqasid syariah, sementara Bank Muamalat Indonesia itu mendekati syariah, mendekati maqasid syariah. Nah, di sini yang saya temukan sesuatu yang pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan sebatas pendekatan angka ini. Lanjut, Ustaz. Nah, jadi dari hasil temuan, kalau berdasarkan angka, ya angka dengan teori yang saya gunakan, maka Bank Muamalat Indonesia itu bisa dikatakan sudah mendekati tercapainya maqasid syariah. Namun, jika dilihat atau diuji satu persatu produk pembiayaan yang digunakan, saya bisa mengatakan bahwa produk bank muamalat pembiayaannya itu belum mendorong terlaksananya maqasid syariah. Contohnya pertama, dari produk mudharabah, ya, pembiayaan mudharabah. Nah, itu berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pembiayaan bank muamalat, saya mendapati bahwa syarat dan ketentuan bisa mendapatkan pendanaan atau pembiayaan mudharabah dari bank muamalat itu, salah satunya adalah yang pertama, ini juga berlaku untuk semua bank syariah, yaitu adalah adanya agunan, ya adanya jaminan. Lalu yang kedua, plafon minimal yang bisa diberikan oleh bank muamalat kepada nasabah adalah sebesar 50 juta. Ya. Lalu yang ketiga, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan itu sudah harus punya usaha. Nah, artinya dari ketiga hal ini, jika kita merujuk pada konsep atau teori tadi bahwa keadilan itu salah satunya adalah kesempatan yang sama untuk akses modal, maka tiga syarat ini menghalangi sebagian orang dan memudahkan sebagian orang untuk
melakukan atau mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Khususnya di dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Pertama, agunan. Tidak semua orang bisa memberikan agunan ketika mereka ingin mengajukan pembiayaan. Nah, dengan begitu, ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang terhalangi untuk mendapatkan atau mengakses modal. Lalu yang kedua, plafon minimal. Nah, jika minimal pengajuan pembiayaan adalah 50 juta, itu artinya orang-orang yang berhak mengajukan pembiayaan, yang bisa mengajukan pembiayaan kepada bank syariah adalah orang-orang yang sudah punya usaha, usahanya sudah berjalan, dan mereka butuh tambahan modal. Nah, ketika dilihat dari sudut pandang atau teori fikih mudharabah, ini bertentangan. Kenapa? Mudharabah itu kan kalau secara konsep fikih, pemodal dan pekerja. Artinya yang satu memberikan modal, yang satu murni tenaga. Sementara jika dilihat dari praktek atau syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah ini, yang punya usaha, yang mengajukan pembiayaan sudah punya usaha. Artinya dia butuh tambahan modal. Nah, tiga hal ini ketika dilihat dari perspektif maqasid syariah, nah menurut saya ini tidak mendukung atau tidak mendekati tercapainya maqasid syariah. Itu satu jenis produk. Lalu kemudian contoh lain produk murabahah, gitu ya. Murabahah ini bisa dibilang seperti apa ya? Ya bayar di belakang, gitu ya. Sistem cicilan. Nah, secara praktek tidak ada yang salah dengan praktek murabahah karena akadnya jelas, gitu kan. Dan juga dia akad jual beli, hanya saja pembayarnya dilakukan secara cicilan. Cuma jika dilihat lagi secara lebih detail kontrak murabahah, kita bisa melihat ada beberapa hal yang perlu disoroti. Pertama, di satu sisi murabahah mungkin memberikan kemudahan, memberikan bantuan bagi nasabah yang ingin melakukan pembelian terhadap sesuatu, tetapi mereka tidak mampu membayar secara cash atau langsung, ya. Cuma di sisi lain kita juga harus melihat bahwa adanya produk murabahah bisa menimbulkan sikap-sikap konsumen yang tidak mengukur kemampuan. Artinya mereka sebenarnya butuh, cuma ya butuh tapi lebih memaksakan diri karena adanya fasilitas ini. Nah, harusnya kan perbankan syariah memiliki perbedaan itu dibandingkan dengan perbankan konvensional. Jadi yang diperhatikan tidak hanya aspek legalitas atau aspek syariah compliance, tapi juga memperhatikan aspek-aspek nilai-nilai yang ada di dalam Islam, termasuk juga aspek bagaimana konsumsi di dalam pandangan Islam. Itu contohnya. Sebenarnya masih ada contoh yang lain di dalam penelitian ini. Saya membahas berapa produk ya, 11 produk dari perbankan, dari Bank Muamalat Indonesia. Mudharabah itu dalam bentuk apa saja, murabahahnya juga, termasuk juga di dalamnya adalah pembahasan tentang dana talangan haji dan umroh dengan akad ijarah. Nah, mungkin nanti lebih jauhnya teman-teman bisa kita bisa diskusikan atau teman-teman juga bisa baca di tulisan ini sudah diterbitkan di jurnal JIP-nya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih banyak. Kembalikan kepada Ustadz Fajri. Oke, terima kasih banyak. Lebih singkat dari yang saya bayangkan. Tapi memang langsung ke poinnya sih ya. Tentang kenyataan bahkan di muamalat ya, di muamalat, dan ini sudut pandangnya tidak hanya fikih, bahkan lebih ke maqasid, dan juga sudah dibandingkan dengan BSI ya, yang terbaru.
Baik, itu barangkali sajian dari pemateri. Saya persilakan kita dulu yang bisa sampai podcast Indonesia Barat nanti. Teman-teman lain, harapan saya bisa menghangatkan diskusi kita. Saya beri waktu pertanyaan untuk penanya dari chat dan langsung boleh. Silakan. Kemudian juga terkait dengan bank lain. Mungkin saya bertanya, Seloni, boleh diperkenankan. Oke, silahkan Ustaz. Ya, ini kan baru baru sedikit sudut pandang kupas ya. Sebenarnya paling mungkin untuk lebih dulu diperbaiki dari akad bidang apa ya, untuk di bank muamalat sendiri, agar benar-benar mewujudkan apa yang diinginkan dari makosid syariah. Tadi Kalau seperti saya belum melihat ada solusi, baru penilaian saja, belum lihat langkah nyatanya. ya, Baik. kalau ditanya ya semua akad itu sebenarnya kan secara syariah, secara syariah atau secara ya syariah compliance-nya itu sudah oke gitu kan Ustaz. Soalnya di Indonesia itu juga sudah ada DSN gitu kan. Jadi semua akad itu sudah ada penilaian secara fikihnya. Cuma kalau secara tujuan syariah itu sepertinya itu perlu dikaji ulang lagi. Nah, yang menjadi masalah bukan cuma satu akad kan, tapi semua akad. Bukan akadnya yang menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah adalah produknya. Misalkan produk murabahah itu ada yang bentuknya adalah auto muamalat. Itu jual beli untuk kendaraan eh, bermotor, mobil, motor, sifatnya adalah sistemnya adalah cicilan. Kan? Nah, secara akad tidak ada masalah dengan akad murabahah ini karena itu juga sudah lewat screening dari DSN-nya bank masing-masing. Nah, cuma jika diperhatikan lebih dalam, lebih detail klausul yang ada di dalam produk tersebut, nah itu akan terlihat ada poin-poin yang membuat produk murabahah itu menjadi tidak mendorong lokasi syariah. Yang pertama seperti yang saya bilang tadi, kita bank menjadi sarana bagi masyarakat untuk memenuhi keinginan konsumtif mereka terhadap misal tadi barang-barang seperti motor dan mobil ketika mereka sebenarnya belum mampu untuk melakukan itu. Mereka belum mampu untuk memilikinya. Kan? Nah, itu kan sebenarnya kalau dalam Islam itu bertentangan dengan maqasid syariah. Nah, kalau ditanya tindak konkret yang perlu dilakukan yaitu evaluasi secara menyeluruh produk-produk yang ada di bank syariah. Nah, ini mungkin juga terkait dengan pernah ada teman yang bertanya, kenapa harus dilihat dari kacamata maqasid syariah? Bukankah perbankan syariah sudah baik-baik saja produknya secara oleh MUMI, oleh DSN itu sudah di screening dan ya tidak ada masalah gitu kan. Nah, saya ingin kembali kepada diri kita sebagai muslim. Kita sebagai muslim percaya bahwa ketika syariat atau ajaran Islam itu dilaksanakan sepenuhnya ini tidak berarti hanya sebatas sesuai sesuai syariah compliance gitu ya. Tapi menjunjung maqasid syariahnya. Sebenarnya syariahnya itu untuk apa sih gitu kan?
kalau seandainya sebagai bagian dari pelaksanaan syariah itu tidak terlaksana dengan sepenuhnya, saya yakin ya kita akan jalan di tempat. Gitu. Apa yang diharapkan dengan adanya bank syariah, apa yang diharapkan dengan adanya institusi yang syariah itu ya tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang kecil di bawah. Satu contoh, kemarin itu ada mahasiswa yang protes, bertanya sebenarnya, kenapa bank syariah itu tidak pro masyarakat kecil sehingga mereka akhirnya memilih untuk meminjam dari rentenir, ya, dari pihak-pihak yang secara tanda kutip itu mengandung riba. Nah, padahal sudah ada bank syariah. Nah, tadi kompleksitas serta juga ketidaksesuaian produk, syarat dan ketentuan produk yang berbasis syariah itu justru membuat masyarakat menjadi ada yang antipati, ada yang kecewa, ada juga yang memang tidak bisa mengakses bank syariah. Nah, ya secara keseluruhan evaluasi terhadap produk-produk itu berdasarkan makasih syariah itu yang diperlukan supaya harapan atau keinginan kita untuk memanfaatkan bank syariah sebagai penopang kehidupan masyarakat secara menyeluruh itu bisa dilakukan gitu, Ustaz. Oke, baik, baik. Jadi saya dapat poinnya dan saya persilakan langsung ke Pak Munadi dari Sambas untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Munadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sedikit bertanya, sedikit berkomen terkait penelitian Mbak Loni Henry ini. Ini memang penelitian Pak Loni ini pada tahun 2020 Bu ya, penelitiannya ya. Iya Pak. Ya, tahun 2020, sekarang kan udah tahun 2022. Kemudian ini based on Bank Muamalah, BMI ya, Bank Muamalah Indonesia. Saya berasal dari Sambas. Sambas itu Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat di dekat perbatasan kabupatennya. Tapi sekarang saya sedang lagi berada di Pontianak. Nah, kemudian yang ingin saya pertanyakan penelitian Ibu ini, kenapa mesti berbasis on Bank Muamalah Indonesia? Nah, kenapa mesti Bank Indonesia? Kenapa tidak Bank Syariah Indonesia atau BSI? Nah, sekarang kalau dilihat dari percepatan dan akselerasi dari perkembangan bank syariah secara bank syariah atau beraplikasi kepada syariah, apakah itu bank muamalah, apakah itu bank syariah Indonesia atau bank yang berbasis based on syariat perspektif gitu, saya kira lebih baik BSI gitu, bukan tidak bank muamalah. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kalau dari daerah saya di Sambas itu bank muamalahnya tutup, Bu. Kekurangan nasabah, dan kemudian ada beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat itu tutup. Artinya bank muamalatnya itu tidak akselerasi perkembangan dari apakah itu dev base atau equality base-nya berdasarkan penelitian itu tidak tercapai. Apalagi kalau di bank muamalat di Kalimantan Barat yang dia ada bercabangnya di Pontianak itu juga sudah hampir mau tutup itu. Sudah hampir mau tutup, gedungnya mau dijual malahan, informasi terakhir. Nah, artinya kalau meskipun secara menasional perkembangan bank muamalah itu saya kira tidak jauh lebih baik daripada Bank Syariah Indonesia. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dilihat dari Maqasid Syariah itu kan ada suatu kaidah al-usuliyah atau kaidah al-fiqhiyah itu yang menyatakan begini kan, al-aslu fil maqasidi lil alfa al-aslu fil maqasid
al aslu fil akdi itu hukum asal daripada akad itu adalah lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani, kan begitu. Tidak based on-nya itu tidak berdasarkan lafaz atau redaksi-redaksi perjanjian antara pihak bank dan nasabah, tetapi dia bisa hanya makosid dan tujuan dan permaknaan daripada akad itu sendiri, kan gitu. Jadi al-aslu fil akdi lil al maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani, begitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat, saya juga bank nasabah bank muamalat dulunya. Kemudian karena udah tutup, dari saya pindah ke Bank Syariah Indonesia, BSI yang ada di Sambas. Kemudian juga BPD Syariah di Sambas. Secara umum saya lihat bahwa segala akad atau perjanjian dengan bank syariah yang selama ini saya pelajari, yang saya lihat dan saya renungkan, saya bertransaksi secara real dengan bank syariah itu kok serba dimurabahahkan begitu ya. Segala transaksi, segala akad yang inginnya nasabah dengan pihak bank itu kok segala akadnya dimurabahahkan. Padahal kalau kita lihat tidak hanya sekedar akad murabahah, tetapi di akad mudharabah itu lebih fleksibel atau pertanggungjawabannya artinya menjalankan syariah untuk mencapai makosidnya, ya, menjalankan konsep syariah atau konsep perbankan syariahnya untuk mencapai makosid syariahnya itu lebih ketat di mudharabah daripada dibandingkan murabahah. Yang saya katakan tadi, segala akad dan transaksi antara nasabah dan pihak bank itu semuanya dimurabahahkan gitu. Kenapa mesti dimurabah? Apakah itu tujuannya untuk mencapai makosid syariah, ataukah apakah itu untuk mencapai, atau kita berhusnuzon saja untuk mencapai atau meningkatkan akselerasi jangkauan pihak bank itu terhadap jangkauan pada nasabahnya, atau istilah dalam perbankan itu mencapai targeting tahunan yang telah diplot oleh pusat kepada cabang untuk bertanggung jawab. Kalau tidak kan ya takut dimutasi itu ketua direktur atau ketua perbankannya takut dimutasi ke daerah karena tidak tercapai targeting pembiayaan ataupun targeting base-nya atau equality base-nya itu nggak tercapai oleh takut-takutnya, sehingga segala transaksi yang dimasuk dari nasabah yang diajukan oleh nasabah ke bank syariah, apakah itu BPD syariah, apakah itu BSI, apakah itu muamalah, itu semuanya ya hanya targeting dan mencapai yang namanya bisa dimurabahahkan agar targetingnya tercapai. Ya, gitu aja Bu. Mungkin ada komentar, silakan. Terima kasih Pak Nur Fajri telah memberikan kepada saya. Ketiga poin ya penting ya. Yang pertama, lebih relevan sekarang itu BSI ya untuk dikaji dibandingkan muamalat. Ya. Demikian pandangan Pak Munadi. Kemudian yang kedua, hubungan dengan kaidah al-ibratu fil uqudi bil ma'ani bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ini patokan dalam akad sebetulnya kan tidak hanya teksnya, tidak hanya kontraknya tertulis bagaimana, tetapi tujuannya. Kemudian yang ketiga tadi, mengapa kok semua dimurabahkan? Mungkin sebetulnya ada asumsi teori tentang hal tersebut. Silakan. Oke, terima kasih Pak Munadi. Gitu ya. Pertama tadi soal kenapa bank muamalat gitu kan. Pertama penelitian ini saya lakukan 2020 gitu kan, itu belum ada BSI ketika itu. BSI baru ada 2021 kemarin, itu pun data yang saya dapatkan yang perbandingan dengan BSI tadi itu adalah punyanya Syariah Mandiri. Jadi ketika kita lihat laporan keuangan BSI sekarang, itu sebenarnya masih laporan keuangannya Bank Syariah Mandiri sebagai yang terbesar di antara 3 yang di-merger. Nah, sebenarnya BSI belum mengeluarkan laporan keuangan sendiri. Ya, itu masih punyanya Bank Syariah Mandiri.
Nah, kenapa memilih bank muamalat? Pertama, saya beranggapan ini dibangun dari asumsi bahwa bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, murni syariah gitu ya, bukan anakan atau gabungan ya dari bank konvensional, sehingga dalam asumsi yang saya bangun, bank muamalat ini harusnya lebih mendekati untuk mencapai makasih syariah, karena dia murni syariah. Dari awal berdirinya adalah bank pertama yang murni syariah. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, karena sebelum digabungkan sebelum ada merger BUMN yang syariah, itu bank muamalat masih dikatakan sebagai bank syariah dengan kategori performance yang baik di Indonesia, gitu ya. Nah, dalam hal pembiayaannya. Nah, yang saya lihat dari pembiayaan ini adalah karena menggunakan teori tadi, konsep yang keadilan tadi. Nah, keadilannya karena kacamata yang kita pakai adalah perbandingan antara pembiayaan berbasis hutang dengan pembiayaan berbasis modal, maka yang paling mendekati untuk mencapai makasih syariah adalah bank muamalat. Walaupun faktanya ketika dilihat satu persatu produk pembiayaan yang debt based itu sebenarnya belum bisa dikatakan mencapai makasih syariah. Itu yang pertama terkait kenapa pemilihannya adalah bank muamalat bukan bank syariah Indonesia. Lalu yang kedua terkait tadi kaidah tadi itu, kalau saya melihatnya secara kalau secara kontraknya saja sudah dalam tanda kutip bermasalah, gitu kan, maka ke ujungnya, gitu ya, itu juga akan menimbulkan masalah. Artinya, ketika kontrak itu secara tertulis sudah dituangkan, gitu kan, orang yang berakad otomatis itu terikat kepada akad-akad itu. Nah, termasuk ke dalam syarat dan ketentuan atau klausul yang dinyatakan di dalam akad itu. Nah, secara teori, gitu ya, syarat dan ketentuan yang dituangkan di akad itu sudah menghambat sejumlah orang dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu untuk bisa mengakses modal yang ada di bank syariah. Nah, terutama yang untuk mudharabah musyarakah. Ini yang paling susah diakses oleh masyarakat. Padahal tidak semua masyarakat itu ketika mengajukan pembiayaan ke perbankan itu untuk konsumsi. Artinya tidak semua bisa melakukan akad murabahah. Rata-rata masyarakat itu butuh pembiayaan itu untuk usaha mereka. Entah itu untuk mulai usaha atau untuk meningkatkan skop usaha mereka sehingga membutuhkan dana lewat bank syariah yang otomatis harusnya akadnya adalah mudharabah dan musyarakah. Nah, dengan adanya syarat dan ketentuan atau klausul-klausul yang ada di dalam akad itu membatasi atau menghambat sebagian orang untuk bisa mengakses bank syariah. Nah, yang saya lihat dari penelitian ini adalah secara konsep gitu ya, bank syariah harusnya gitu kan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mengakses modal. Jadi tidak ada pengkotakan. Oh, yang ini hanya boleh diakses oleh orang dengan syarat seperti ini. Kalau yang ini hanya boleh diakses oleh orang dengan syarat seperti ini. Secara tidak langsung dengan adanya syarat dan ketentuan yang ada di akad itu memberikan sense seperti itu. Ada pengkotak-kotakan. Kalau mereka punya agunan yang lebih tinggi, berarti mereka bisa meminjam atau mengajukan pembiayaan dengan plafon yang lebih tinggi. Nah, bagi mereka yang tidak punya agunan, otomatis mereka tidak punya akses terhadap permodalan dari bank syariah. Itu yang kedua. Lalu terkait yang yang ketiga tentang produk bank syariah, itu sebenarnya juga masuk bagian dari kritik-kritik saya terhadap bank syariah sebelum-sebelumnya, gitu, Pak ya. Tapi sebenarnya kritik yang kita sampaikan ini bukan untuk menyalahkan atau mengatakan bahwa praktek bank syariah di Indonesia itu belum sepenuhnya benar atau tidak benar, tidak seperti itu sebenarnya. Cuma di satu sisi kita menyayangkan gitu ya, bank syariah di Indonesia masih punya problem
yang pertama tadi, tidak semua masyarakat bisa mengakses, lalu kedua ada kekecewaan dari masyarakat terkait akad atau produk yang ditawarkan gitu kan. Lalu yang ketiga kalau dari segi akademisi atau peneliti itu ada problem terkait sebaran produknya yang ke belakang itu semakin besar murabahahnya dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakahnya. Nah, itu di satu sisi seperti itu. Namun di sisi lain kita juga harus melihat posisi Bank Syariah Indonesia. Di Indonesia kita masih menganut sistem dual banking system. Artinya ada bank konvensional, ada bank syariah, yang mana kedua-duanya diatur oleh satu institusi, gitu ya, yang membawahi dua institusi yang secara prinsip dan juga secara praktek itu berbeda sama sekali harusnya, gitu kan. Nah, makanya bank syariah mau tidak mau harus mengikuti arus yang ada lebih dulu dibandingkan mereka. Nah, dalam tanda kutip, bank syariah itu sekarang berkompetisi tidak hanya dengan sesama bank syariah, tapi juga harus berkompetisi dengan bank konvensional. Nah, bagaimana bank syariah bisa berkompetisi dengan bank konvensional secara maksimal? Nah, itu yang membuat mereka harus ya istilahnya bukan menyampingkan ya, menekan aspek-aspek yang ya kita menyebutnya untuk mencapai maqasid syariah itu. Selama mereka bisa memenuhi aspek syariahnya, legalitasnya menurut MUI atau DSN, maka apapun produknya, misalkan lebih banyak murabahah ketimbang mudharabah dan musyarakah, atau lebih mementingkan aspek lebih banyak peminat murabahah ketimbang mudharabah dan musyarakah, ya mereka harus menjalani itu karena ya sistem yang membuat mereka seperti itu. Maka sebenarnya kewenangan pemerintah sebenarnya yang lebih berperan besar untuk menciptakan lingkungan yang memang tepat untuk bank syariah. Kalau sekarang kan ya bank syariah dalam tanda kutip dipaksa berkompetisi dengan bank konvensional, di mana bank konvensional hanya punya satu aturan, ya undang-undang perbankan saja. Sementara kalau bank syariah selain undang-undang perbankan, mereka juga harus mengikuti aturan dari MUI atau DSN tentang syariah compliance. Ada aspek-aspek yang boleh bagi bank konvensional, sementara bank syariah tidak, dan mereka harus bersaing untuk ya bisa bertahan atau mengungguli bank konvensional. Nah, itu sebenarnya kan masalah berat bagi bank syariah ketika di satu sisi ya bank syariah ini dituntut untuk pro masyarakat, namun di sisi lain mereka ditekan dengan kondisi adanya dual banking system ini. Gitu, Pak. Semoga penjelasan saya menjawab pertanyaan dan kegelisahan Bapak. Oke, ya terima kasih Ibu Loni yang telah sedikit memberikan. Saya juga terus terang saya juga peneliti perbankan syariah Bu ya. Saya juga meneliti kecil-kecil lah, karena saya latar my educational background juga terkait Islamic economic gitu. Jadi intens juga saya memantau dengan perbankan syariah ini. Juga ya, gitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kegelisahan saya itu ya kegelisahan kebanyakan orang juga gitu ya. Nah, untuk itu saya kira karena kita hanya memberikan memotivasi ya, kita sedih hanya memberikan kita baca, kita luruskan. Nah, ini loh jalannya sebenarnya Bank Syariah. Kita juga memberikan masukan kepada Bank Syariah juga tidak tersalurkan ya hanya sekedar tulisan-tulisan berbentuk tulisan gitu saya kira. Oke, terkait dengan maqasid syariah saya juga ingin bertanya juga kepada Ibu, kenapa kalau maqasid syariah itu kan saya pernah nulis tentang maqasid syariah based on Atufi Bu, yang sedikit liar gitu ya. Atufi itu ada dari terbitkan jurnal juga di Sinta 2 itu. Kalau
makosid syariah itu kan yang ada 5 tadi yang katakan tadi ya, ada yang 5, tapi kok berdasarkan yang dilihat kok keadilan itu. Kalau keadilan itu kan tidak berdasarkan salah satu dari 5 makosidus syariah yang makosidus syariah itu. Jadi al asas apa sih namanya, al makosid al asasi al khamsah gitu ya. 5 dasar makosid yang sangat, 5 dasar daripada makosid ya. Kalau kita lihat dari ad-daruriyatnya, yang primernya ya, yang daripada primernya dari untuk mengembangkan ekonomi masyarakat terutama UMKM ya, terutama UMKM, saya kira Bank Syariah itu harus open betul-betul, karena UMKM atau usaha mikro kecil dan menengahnya masyarakat itulah sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat sebenarnya, untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, mengembangkan perekonomian masyarakat itu sendiri sebenarnya dari bantuan-bantuan atau pembiayaan modal dari perbankan syariah. MKM-nya juga tidak akses data, kekurangan data terkait akselerasi perbankan syariah terkait mendorong dan memotivasi UMKM untuk itu terutama makosid syariah itu untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga yang merupakan satuan terkecil dari kehidupan sosial kita gitu. Saya kira itu yang perlu juga, yang Ibu Leonie lah yang nanti yang menyampaikan kegelisahan saya ini juga, untuk karena mungkin dekat dengan orang-orang perbankan ya, kegelisahan ini mungkin saya kira tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang Ibu kenal lah di bidang perbankan syariah itu. Itu Bu, itu aja saya komentari. Sekian. Ya, Lanjut, Bu. Masya Allah. Terima banyak Pak Munadi atas komentarnya. Pak Munadi juga peneliti alhamdulillah, jadi connect dengan Bu Loni. Oke, mau ditanggapin lagi, Sudah Loni, silakan. Ya, sebenarnya kalau saya sepakat dengan Pak Munadi tadi, gitu ya. Kalau kita lihat kan euforia atau euforia kalau saya nyebutnya sekarang gitu kan, dengan adanya BSI, Bank Syariah Indonesia, itu Bank Syariah memasuki fase di mana perkembangannya begitu pesat ya, dan levelnya itu udah level tinggi gitu kan, karena dibandingkan dengan bank-bank konvensional dengan aset besar yang lain, Bank Syariah Indonesia sudah masuk jajaran lima besarnya gitu kan. Nah, cuma satu hal yang disayangkan seperti yang Pak Munadi disebutkan tadi ya, masyarakat terutama yang punya usaha mikro, kecil dan menengah itu tidak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan peluang untuk menikmati kebesaran Bank Syariah itu kan. Maka pada akhirnya masyarakat di daerah terutama itu memilih jalan pintas gitu ya, memilih jalan pintas yang lebih mudah dan dekat dengan mereka, seperti yang saya sebutkan di awal gitu ya, meminjam dari rentenir atau memilih jalur pinjaman berbasis riba. Sebenarnya mereka tidak bisa atau belum bisa melepaskan diri dari sistem itu, karena ya tadi sistem yang berbasis non riba itu masih terasa rumit, sulit dan susah mereka akses begitu. Itu satu hal yang sebenarnya menjadi catatan untuk Bank Syariah, pemerintah dan juga kita sebagai entah itu individu, institusi, akademisi, peneliti gitu kan. Nah, kenapa kemudian sebenarnya kan kalau ditanya gitu ya, saya sendiri awalnya mempertanyakan, buat apa sih saya melakukan penelitian produk bank syariah berbasis makosid syariah? Apa yang saya inginkan gitu kan? Apa sih gunanya gitu kan? Apakah pemerintah akan melihat, apakah perbankan akan melihat gitu kan? Kalau dikaji, saya tanyakan begitu, jawabannya adalah tidak gitu kan. Tapi sebagai individu, sebagai masyarakat Indonesia gitu kan,
yang punya keresahan, punya kekhawatiran yang sama dengan masyarakat-masyarakat yang lain yang merasa bank syariah belum berdampak bagi diri saya, bagi masyarakat saya. Ini perlu disampaikan. Setidaknya ini kita suarakan lewat tulisan, lewat diskusi-diskusi, bukan dalam konteks bukan untuk menyalahkan, bukan untuk ingin meruntuhkan, tidak, tapi memberikan masukan, memberikan ya informasi bahwa seperti ini loh pandangan masyarakat terhadap bank syariah, seperti inilah kondisi bank syariah di mata masyarakat, gitu kan, sehingga ini bisa dijadikan bahan sebagai perbaikan, perkembangan dan sebagainya, baik itu oleh institusi bank syariah sendiri ataupun oleh pemangku-pemangku kepentingan yang lain, gitu, Ustaz. Oke, terima kasih. Oke. Lanjut yang lain. Berpikir bank syariah compliance dan juga maqasid, kalau kita buat istilah baru ya, maqasid compliance, tapi juga dia bisa kuat dan bisa bersaing dengan tidak hanya sama bank syariah tapi sama bank konven. Memang agak mustahil ya. Agak sulit. Mustahil. Tapi ya itu dia serba salah. Saya juga punya beberapa kawan kerja di bank syariah, mereka itu betul kata Pak Munadi tadi, dikejar target. Jadi mau nggak mau akhirnya ya udah, bahkan di Arab Saudi sendiri begitu. Di Arab Saudi sendiri saya datengin beberapa bank syariah dan bank-bank biasa ya. Di sana bank nggak pakai istilah bank syariah, bank biasa ya. Tapi konsepnya syariah seperti Ar-Rajihi, SNB, dan mereka juga cerita bahwa kadang-kadang kita tertekan dengan persaingan yang ada. Dan mereka levelnya udah global ya, jadi bersaing global. Ar-Rajihi masih terkuat sedunia, Ar-Rajihi. Cuma tetap mereka tertekan secara global, jadi mau nggak mau kadang melonggarkan beberapa hal yang secara fikih oke, tapi secara maqasid nggak oke sebenarnya. Jadi kan ada halal, ada toyib ya. Halal sih halal, tapi nggak toyib, kurang lebih gambarannya begitu. Kalau setelah makanan ya, halal tapi nggak toyib. Fikih syariah compliance, tapi secara maqasid sebenarnya belum kena, belum bisa sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terkait bangsa. Oke, saya buka untuk forum pertanyaan lagi, masih ada waktu kita 6 menit. Ya, silakan kalau ada, boleh tanggapan, boleh sanggahan bahkan. Silakan Ibu atau Bapak Alfi. Mohon maaf, saya perlu kenalan dulu ini. Ibu atau Bapak? Ibu. Oke, Ibu ya, Ibu Alfi. Iya, Saya senasib sih sama Loni Henry nih, kita Oke. sering dikira Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera karena keterbatasan ini device-nya. Tapi mohon maaf kalau salah, saya ini anak baru juga di dunia ekonomi syariah, perbankan syariah, karena kalau ngomong basic, saya basicnya itu hukum keluarga, tapi sekarang lagi tertarik membahas ini gitu. Jadi saya senang sekali melihat teman saya ini, ada Loni Henry menyampaikan tentang ini. Oke, yang pertama saya mungkin ada beberapa yang ingin saya komentari dan juga pertanyaan. Pertama terkait tadi Bapak Munadi juga ngomongin soal musyarakah, mudharabah, dan saya pernah lihat memang aturan kita di Indonesia itu sebenarnya membuka luas untuk produk-produk itu sebenarnya untuk musyarakah sama mudharabah. Tapi seperti kata Ustazah Loni Henry tadi, memang secara prakteknya tidak segampang itu karena memang namanya bank, mereka tetap adalah bisnis entity yang kemudian tidak bisa melepaskan diri dari target, mungkin dari hal-hal yang ingin dicapai mereka sebagai bisnis entity tadi. Maka waktu kita berbicara risk sharing dalam perbankan syariah mungkin akan sedikit harus mengalah gitu. Karena bank tidak sekuat itu untuk menanggung resiko ketika menawarkan produk nanti yang berbasis musyarakah mudharabah yang bisa kita anggap high risk lah kalau kita bilang untuk bank sendiri. Itu mungkin tentang risk sharing tadi. Kemudian tadi juga sempat dibahas mengenai masyarakat yang lebih bukan memilih bank syariah karena mungkin lebih mudah diakses atau mungkin bahkan sering saya dengar itu lebih murah untuk mereka pakai gitu, makanya mereka lebih memilih kepada yang konvensional. Sehingga muncul pertanyaan saya seperti ini. Kalau kita lihat mungkin negara lain yang dekat saja, Malaysia, mereka itu memang pangsa pasarnya kan sudah besar. Sehingga kalau tadi dibilang di Indonesia sangat susah untuk bersaing,
karena pangsa pasarnya itu masih kecil. Jadi saya muncul pertanyaan begini, apakah apa yang ingin kita capai terlebih dahulu, membesarkan pangsa pasar bank syariah ini, dengan akhirnya mungkin salah satu caranya adalah mengadopsi produk-produk yang kalau saya menganggapnya itu sangat abu-abu gitu. Karena kalau kita lihat negara tetangga, banyak produk-produk yang berbasis akad-akad yang masih sangat diperdebat. Tapi kemudian dengan akad-akad itu, pangsa pasarnya jadi luas, karena jadi lebih kompetitif gitu dengan akad itu. Jadi apakah di Indonesia yang kita ingin capai dulu, apakah memperluas pangsa pasar kita, dengan akhirnya memilih produk-produk dengan akad-akad seperti itu, atau ya sudah, kita gunakan saja akad yang memang seperti yang ada sekarang, tapi mungkin konsekuensinya pangsa pasarnya bank syariah akan tidak secepat itu tumbuhnya, seperti itu. Jadi mungkin bagaimana pandangan Ustazah Loni tentang akad-akad yang mungkin bagi sebagian ulama masih dianggap abu-abu untuk diterapkan di produk perbankan syariah. Terima kasih, mohon maaf salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Alfi. Silakan. Oke, pertama terima kasih pada Bu Alfi ya. Tentang pertama komentarnya tentang yang tadi ya persoalan tadi itu ya, dan perbandingan dengan yang ada di luar Indonesia. Nah, terkait yang pertanyaan ya, sebenarnya itu juga menjadi tanda tanya besar untuk pegiat perbankan syariah ataupun ekonomi syariah gitu ya. Sebenarnya arah dari perbankan syariah Indonesia ini akan dibawa kemana kan? Apakah memang mengejar pangsa pasarnya atau mengejar ketercapaian masyarakat bisa mengakses secara luas kan? Nah, itu kembali kepada pemerintah kita. Kalau dilihat dari kondisi yang ada sampai hari ini, itu pemerintah masih menggunakan strategi untuk pengembangan pangsa pasar bank syariah agar lebih kuat, sehingga dengan harapan gitu ya, ketika dia sudah lebih kuat itu bisa menjangkau lebih banyak masyarakat di bawah gitu ya. Walaupun pada prakteknya sebenarnya gitu ya, dengan strategi yang seperti itu justru yang ada sebaliknya gitu kan, dengan target perluasan percepatan perkembangan gitu kan, konsekuensinya adalah produk-produk perbankan syariah itu menjadi mahal, dalam tanda kutip mahal bagi masyarakat kecil, sehingga yang bisa mengakses pembiayaan bank syariah adalah industri-industri besar, gitu kan, atau individu-individu yang memang punya usaha yang sudah bisa dikatakan mapan. Nah, sementara masyarakat yang baru mau berusaha atau mungkin sudah punya usaha tapi keterbatasan modal, itu kesulitan untuk mengakses bank syariah. Kenapa saya katakan bahwa arah pengembangan bank syariah ini adalah arah percepatan dan perluasan pangsa pasar, karena kita bisa lihat dari capaian-capaian bank syariah, apapun jenis bank syariahnya, entah itu bank muamalat atau bank syariah Indonesia sekarang yang terbesar, kita lihat dari performance-nya ya, dari kinerja yang ditampilkan kepada masyarakat ya, kinerja yang berfokus pada profitabilitasnya. Nah, itu pula lah akhirnya yang membuat produk bank syariah yang paling banyak, yang paling diminati dan paling istilahnya besar ditawarkan adalah produk dengan akad murabahah dan ijarah, karena itu minim risiko gitu kan. Sementara untuk mudharabah dan musyarakah yang risikonya lebih besar itu diminimalisir. Ya, selain karena memang masyarakat terbatas untuk aksesnya, ya, bank juga memilih untuk tidak memperluas ya bidang itu kecuali untuk korporasi gitu. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan Malaysia misalnya gitu ya, itu sebenarnya kan yang menjadi poin penting dalam proses bank syariah itu adalah pemerintahnya. Ya, kalau di Malaysia itu jelas negara punya punya kendali penuh terhadap dunia perbankan. Perbankan ini mau diapakan,
mau kemana itu jelas, tidak ada apa istilahnya aturan-aturan yang jelas, terutama untuk bank syariah. Nah, sementara kalau di Indonesia, seperti di awal tadi saya katakan bahwa Indonesia masih menganut dual banking system, karena masih ada bank konvensional dan juga bank syariah, dan pemerintah memilih untuk percepatan pembangunan dan perluasan bank syariah ketimbang akses masyarakatnya, maka ya itulah yang terjadi, bukan? Bank syariahnya semakin besar, tapi masyarakat masih tetap mengambil jalur pintas dalam pembiayaan mereka. Nah, salah satu contoh kenapa saya bilang pemerintah punya peranan besar gitu ya, di Bukit Tinggi itu ada program baru yang di-launching oleh wali kota awal tahun ini, itu namanya Tabungan Usman. Nah, Tabungan Usman ini disalurkan lewat BPRS. Nah, itu kan kalau BPRS itu kan di bawah, dalam tanda kutip itu di bawah pemerintah daerah. Jadi artinya pemerintah punya kuasa untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh institusi keuangan. Jadi tabungan Usman ini diberlakukan atau diberikan kepada pengusaha kecil, ya, pengusaha kecil dan menengah, itu no agunan dan no bunga, gitu ya. Jadi dia berupa pinjaman itu tanpa agunan dan tanpa bunga. Jadi masing-masing itu hanya boleh, gitu ya, satu individu boleh maksimal menerima pinjaman sebesar 10 juta. Nah, tujuannya adalah untuk itu tadi, membebaskan pengusaha kecil dan menengah dari jeratan rentenir. Jadi mereka bisa mengakses dana dari BPRS untuk pengembangan usaha mereka, dan mereka tidak perlu memberikan agunan. Jadi siapa saja bisa mengajukan. Sekarang itu sudah ada sekitar sudah sampai 300 miliar dana yang digelontorkan oleh pemerintah Bukit Tinggi lewat BPRS Jam Gadang namanya. Itu kan ya apakah itu akan berhasil atau tidak gitu ya. Itu ya kita harus lihat proses lebih jauhnya. Tapi setidaknya pemerintah daerah sudah membuka jalan atau mengambil langkah untuk memanfaatkan institusi keuangan syariah dalam rangka membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir atau pinjaman-pinjaman yang berbasis riba. Gitu, Ibu Alfi. Oke, ya, alhamdulillah jawabannya panjang sekali dan banyak poin. Sebenarnya malah jadi pengen nanya lagi, cuma waktu sudah jam 3.04 di waktu Indonesia Barat, 3 sore. Terima kasih banyak pada para hadirin dan terkhusus Saudara Henry. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan nih untuk lanjut S3-nya. Amin. Dan melakukan penelitian lebih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih untuk para hadirin yang bertanya juga, Pak Munadi, Bu Alfi, juga para hadirin yang hadir, dan insya Allah rekaman nanti bisa disimak, dan kita ada grup Maqasid Institute Chapter Indonesia. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung, kita belajar bersama, diskusi, dan bulan depan insya Allah akan ada materi lagi diskusi seperti ini, waktu dan tempat serta judul insya Allah menyusul. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, Pak Munadi, Bu Alfi. Terima kasih Ibu Bapak semuanya.